Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. Halo Sobat Sociologi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Tito dari kelas reguler sore B semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas review buku yang ke-16 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kajian Seminar Masalah-Masalah Sosial. Dengan judul buku, Memahami Hubungan Ras dan Etnis. Pada bab 1, membahas mengenai penelitian tentang kaum minoritas. Negara Amerika seharusnya bangga karena mereka merupakan bagian dari bangsa imigran. Banyak orang masih menyebut Amerika Serikat sebagai tempat meleburnya orang-orang dari segala ras, agama, dan kebangsaan yang menjadi bebas dan memperbaiki kehidupan mereka. Namun, orang-orang Amerika yang lahir di negeri sendiri tidak selalu menyebut pendatang baru dengan tangan terbuka. Sebenarnya, mereka seringkali menanggapi dengan tindakan diskriminatif yang terang-terangan dan mulai dari menghindari kekerasan dan pembunuhan. Perilaku dominan kelompok pribumi kulit hitam dan penduduk asli Amerika menggambarkan kegigihan penaklukan dan ketidaksetaraan yang dalam kehidupan masyarakat Amerika. Dewasa ini, problem-problem serius masih ada dalam sikap terhadap dan perlakuan terhadap penduduk asli Amerika dalam keraguan terhadap orang kulit hitam yang miskin di perkotaan ghetto dan konsentrasi besar Arab, Asia, Hispanik, dan Muslim Amerika berjuang untuk mendapatkan penerimaan. Bagi beberapa orang, impian Amerika menjadi kenyataan, yakni bagi yang lain menghalangi kesempatan menciptakan mimpi buruk Amerika. Ketegangan dan permusuhan antara etnik di perbatasan suatu bangsa merupakan fenomena seluruh dunia yang bermula dari ribuan tahun yang lalu hingga sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kengerian dari pembunuhan teroris di Afghanistan, Indonesia, Irak, Pakistan, Filipina, Spanyol, Turki, dan Amerika Serikat. Fraksi-fraksi agama di India dan Timur Tengah masih menyimpan kebencian yang hebat terhadap satu sama lain, sehingga kekerasan terus terjadi secara sporadis. Biasanya orang-orang dari kelompok yang dominan lebih membebaskan diri mereka dari kesalahan atas rendahnya status dan masalah kelompok minoritas, dan sebaliknya menganggap hal ini sebagai kelemahan dalam kelompok itu sendiri, misalnya lambat dalam mempelajari bahasa utama atau kurangnya etos kerja. Akan tetapi, para sosiolog memperhatikan bahwa pola interaksi di antara berbagai kelompok lebih tinggi daripada batas-batas nasional, periode tertentu, atau perilaku kelompok. Ada berbagai pendapat tentang penyebab pola-pola perilaku ini, tetapi ada kesepakatan tentang kehadiran mereka, yakni orang-orang asing sebagai fenomena sosial. Yang pertama, bagaimana konsep tentang orang asing membantu kita memahami orang lain. Untuk memahami hubungan antara kelompok, kita harus sadar bahwa perbedaan di antara berbagai bangsa menyebabkan setiap kelompok memandang kelompok lain sebagai orang asing. Di antara bangsa-bangsa terpencil, kedatangan seorang yang tidak dikenal selalu merupakan peristiwa penting, sering kali mengundang tanggapan emosi yang kuat. Reaksi bisa berkisar dari keramatamahan yang hangat, upacara penyembuhan dan perlindungan, dan tindakan yang kasar. Dalam masyarakat yang urbanisasi dan bergerak, yakni orang-orang asing masih membangkitkan respon yang sama. Selanjutnya, kesamaan dan daya tarik. Setidaknya sejak Aristoteles berkomentar bahwa kami menyukai orang-orang seperti kami sendiri,
dari ras atau negara atau usia atau keluarga kita sendiri daripada mereka yang berada di tingkat dan para penghambat sosial telah mengetahui hubungan teknik tertarik yang serupa, di mana banyak peneliti telah meneliti sejauh mana seorang menyukai orang lain karena sikap, nilai, kepercayaan, status sosial, atau penampilan fisik serupa. Sejumlah peneliti yang menyelidiki pengembangan keterkaitan di antara orang-orang yang pada mulanya tidak saling kenal lebih menemukan hubungan yang positif antara kesamaan antara dua orang dan kesukaan mereka terhadap satu sama lain. Yang paling signifikan yakni temuan yang menunjukkan bahwa persepsi orang tentang kesamaan antara mereka adalah penentu yang lebih kuat daripada kesamaan yang sebenarnya. Peneliti tentang penggabungan insektur yang mendukung kesimpulan ini, jadi ada cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia lebih senang kepada orang yang tidak dikenal, yang dianggap sama daripada orang yang dianggap berbeda. Selanjutnya, jarak sosial. Satu teknik yang sangat baik untuk mengevaluasi bagaimana persepsi kesamaan menarik pola interaksi lebih dekat terdiri dari jarak sosial peringkat, tingkat kedekatan atau keterpencilan individu lebih suka dalam interaksi dengan anggota kelompok lain. Pada tahun 1926, Emory Borgodus membuat alat ukur yang telah digunakan berulang kali sejak saat itu dalam 70 penelitian yang merupakan penelitian yang berlangsung selama 85 tahun, di mana para peneliti memperoleh tanggapan dari para mahasiswa untuk mengidentifikasi perubahan dan kelanjutan sikap kaum minoritas apa yang terjadi selama beberapa generasi. Untuk mengukur tingkat penerimaan sosial, studi jarak sosial menawarkan responden 7 pilihan untuk setiap kelompok. Yang pertama, akan menerima untuk menikahi keluarganya. Yang kedua, akan menerima sebagai teman pribadi dalam lingkungan sosialnya. Yang ketiga, akan menerima sebagai tetangga di lingkungan pertemanannya. Yang keempat, akan bekerja di kantor yang sama. Sedangkan yang kelima, hanya akan memilih sebagai teman bicara. Yang keenam, hanya akan memilih sebagai pengunjung ke negaranya tersebut. Yang ketujuh, apakah mereka bersedia mengunjungi negara mereka. Pembahasan selanjutnya membahas tentang diferensiasi perbedaan yang rumit antara kelompok ras dan etnik. Ras adalah kategori di mana orang di berbagai karakteristik biologis yang terlihat menghargai diri mereka sendiri atau dianggap oleh orang lain sebagai kelompok tunggal atas dasar tersebut. Sekilas tampaknya ras adalah cara yang mudah untuk berkelompok, tetapi sebenarnya tidak demikian. Ke-7 miliar manusia yang menghuni planet ini memperlihatkan beragam perbedaan fisik dalam tubuh, struktur rambut, raut wajah, dan warna kulit. Variasi ini dipicu oleh migrasi pelakuan, lalu kawin campur, dan adaptasi fisik evolusioner terhadap lingkungan hidup. Antropolog telah mencoba mengelompokkan rasial mulai dari 3 sampai lebih dari 100 ras manusia. Konstruksi ras sosial bervariasi menurut kebudayaan dan sejarah. Misalnya, Amerika Serikat telah lama memiliki klasifikasi ras yang kaku, yakni dengan istilah kulit putih dan bukan kulit putih. Dan tidak seperti Amerika Latin yang mengakui berbagai gradiasi ras yang mencerminkan warisan multirasial di kawasan tersebut. Sedangkan rasisme adalah penghubungan kondisi biologis dengan kesanggupan dan perilaku yang diduga untuk menegaskan keunggulan suatu ras.
apabila orang percaya bahwa satu ras lebih unggul daripada ras lain karena kesanggupan bahwa atau prestasi tertentu, yakni pemikiran yang rasis, dan pada kelompok bawah atau minoritas mengalami prasangka dan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok yang dominan.